Shalom jemaat IFGF Cirebon yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Yesus Abraham bersyukur dan bersuka cita hari ini kita bisa sama-sama berjumpa walaupun hanya melalui online service. Kita percaya Tuhan tetap hadir. Dan kita hari ini mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bounce back, balik kepada Sang Pencipta, balik kepada Sang Kekuatan, Sang Sahabat, Sang Bapa, Sang Juru Selamat yang begitu mengasihi kita, Yesus. Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tuhan gak menuntut kita untuk jadi baik atau kuat lebih dahulu untuk bisa datang sama Dia, tapi justru ketika kita letih lesu, ketika kita merasa kita gak mampu lagi, Tuhan bilang ayo datang. Dan hari ini kita mau datang pada Yesus. Kita mau datang kepada Dia, mendekat kepada Dia, mengejar hadirnya, karena Dialah kekuatan dan segala-galanya bagi kita. Terima kasih Bapa. Mendekat padamu itu rinduku, di setiap kataku Engkau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku, ada yang lain. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, Tuhan.
Kau yang ku rindukan, Kau yang ku butuhkan di dalam hidupku. Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan, Kau kekuatan, Yesus. Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan, Kau kekuatanku, Tuhan. Oh pengharapan, Kau pengharapanku, pengharapan, Kau pengharapanku, pengharapan, Kau pengharapanku, Yesus. Oh, Engkau jawaban, Engkau jawabanku, Kau jawaban, oh Kau jawabanku, Kau jawaban, Kau jawabanku, Tuhan. Ku berserah hanya padamu, ku berserah di dalam pelukmu, ku berserah. Kau yang memegang seluruh hidupku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu, amin, bersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu sedia bagiku. Oh, selamanya Kau ku cinta. Amin, amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau, selamanya Kau ku cinta. Mazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, penolong kami dan penyelamat kami. Sungguh kami bersyukur untuk hari yang luar biasa ini. Sungguh Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan kami, menggantungkan harapan kami kepadamu. Sekalipun kami tertekan, tetapi kami bounce back, bangkit lagi dan bangkit lagi karena pertolongan-Mu. Kami satukan hati kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit mah dan gagal ginjal. Kami percaya Engkau Allah Jehovah Rafa, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas apapun, mujizat terjadi. Berikanlah Tuhan saudara kami ini hati yang tetap bersyukur, dan Engkau menjamah bagian-bagian tubuh yang lemah sehingga ada kekuatan baru. Biarlah mereka tetap berharap kepadamu. Kami berdoa untuk sistem perekonomian Indonesia. Biarlah segala upaya yang sudah dilakukan pemerintah sesuai dengan kehendak-Mu. Ada campur tangan Tuhan sehingga semuanya semakin baik adanya. Dan seluruh pembangunan infrastruktur boleh berjalan dengan baik. Semua yang dikerjakan boleh berhasil untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Setiap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan ini, kiranya mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan melakukan pekerjaan ini seperti untuk Tuhan. Kami bersyukur untuk Golden Wedding Anniversary Pastor Handoyo dan Tante Kuilan. Biarlah Tuhan pada masa tua mereka tetap tampil bersinar, menjadi terang bagi banyak orang, menjadi teladan bagi kami. Biarlah Engkau memberkati rumah tangga mereka, bahkan semua bilangan-bilangan mereka menjadi orang-orang yang cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh volunteer yang tetap setia melayani Engkau Tuhan di IFGF Cirebon. Biarlah penyertaan penguraman-Mu selalu ada pada mereka. Terima kasih, inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, dan ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu,
mengasihimu, memuliakanmu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Bapa dan Rajaku, hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kita diberkati luar biasa, saudara, dengan pujian dan penyembahan. Dan hari ini kita pun akan menerima firman Tuhan. Saudara siap? Hari ini tamu kita tamu yang sangat spesial. Ketika saya mengundang suaminya ternyata lagi problem dengan gigi-giginya. Karena harus dioperasi waktu-waktu itu. Sehingga akhirnya kemudian saya bilang, ya sudah, let your wife speak. Dan hari ini kita akan mendengarkan suara firman Tuhan dari anak istri dari Pastor Paul daripada IFGF Sydney. So let's welcome Pastor Anna. Shalom dan greetings dari Sydney untuk seluruh jemaat IFGF Cirebon. Selamat berhari Minggu dan selamat beribadah online. Nama saya Silviana Suciadi, istri dari Pastor Paulus Tanujaya, Gembala IFGF Sydney City. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini dan juga untuk seluruh tim penggembalaan IFGF Cirebon melalui undangan yang Pastor Tommy Winarta sampaikan kepada saya. Sungguh suatu kehormatan dan kesempatan yang spesial hari ini buat saya. Saya percaya firman yang akan Tuhan mau sampaikan buat kita sama-sama belajar hari ini akan kita lebih lagi pelajari dan renungkan, dan kita akan melakukannya dalam kehidupan kita lebih-lebih lagi di masa akan datang. Sebelumnya mari kita ambil waktu sejenak untuk meminta pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Bersyukur karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami begitu nyata. Kalau kesetiaan-Mu boleh begitu nyata buat kehidupan kami seluruhnya ya Tuhan. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk gereja kami. Terima kasih untuk teman-teman kami. Terima kasih untuk pekerjaan kami, untuk sekolah kami, untuk bisnis kami, apapun yang Tuhan yang sudah Kau berikan buat kehidupan kami, sungguh kami sangat-sangat bersyukur. Penyertaan-Mu, penyediaan-Mu setiap hari begitu boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan saat ini kalau kami mau belajar lebih lagi akan firman-Mu, Kau yang pimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam setiap hari, setiap hati kami, benar-benar boleh memberikan kami hati yang lebih lagi bijaksana, hati yang lebih lagi yang mau belajar dan diajar, dan kami lebih lagi mau menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ambil alih dan benar-benar ya Tuhan kuasai waktu hari ini. Ya, kami minta, hamba pribadi meminta supaya apapun yang hamba sharingkan, benar apa yang hamba-Mu yang akan katakan benar-benar firman-Mu yang benar, yang berasal daripada-Mu sendiri saja ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, setiap kami, dan ajar kami untuk lebih lagi serupa dengan gambar dan rupa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat IFGF Cirebon, hari ini kita akan belajar mengenai bounce back. Ya. Bola besar atau bola kecil akan memantul atau melambung cukup tinggi kalau bahannya itu dari karet. Betul tidak? Saat ini kita mau memakai bola basket sebagai ilustrasi. Ketika seorang pemain basket memantulkan bola basket atau dribbling, karena adanya kekuatan yang diberikan kepada si bola, maka bola itu akan berbalik ke tangan pemain itu. Dan ketika bola basket itu dimainkan lebih dan lebih lagi, pemain itu harus punya kontrol seutuhnya atas bola itu, supaya bola itu bisa digiring dan dimainkan dengan baik. Hari ini kita mau belajar supaya kita bisa punya identitas, mentalitas, dan pemikiran yang bagaikan bola karet sebagai orang Kristen. Karena ketika kita melalui
berbagai macam pengalaman dan penderitaan hidup itu kita bagaikan bola basket yang dilempar ke tanah, dilemparkan ke lantai atau jalanan, dan kita harus tetap bisa mantul. Kalau anak-anak zaman sekarang itu mantul itu mantap betul ya. Tetap kuat, tidak cepat hancur, dan juga tetap berfungsi sebagaimana kita sudah diciptakan oleh Tuhan kita. Kalau kita bayangkan si pemain basket itu Tuhan dan bolanya itu kita, maka Tuhan perlu punya akses secara total untuk menguasai hidup kita seutuhnya, supaya hidup kita itu dalam naungan kasih dan penyertaannya, dan akan berfungsi dengan baik sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Di dalam buku 1 Petrus yang dituliskan oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 1 Petrus 4 ayatnya ke-19, kita mau belajar bersama apakah yang Tuhan maksud dengan bounce back, atau memantul atau berbalik kembali. Ada 3 hal yang kita mau belajari supaya kita bisa berbalik kembali kepada kehidupan yang berkenan kepada Tuhan Yesus ketika kita mengalami berbagai macam pengalaman hidup dan bahtera kehidupan kita. Yang pertama adalah menderita dengan sabar. Ini bisa kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Tapi saya mau fokus kepada beberapa ayat, tidak semuanya. Jadi saya meminta jemaat untuk membaca seluruh bab 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22 ini ya. Di dalam ayatnya yang 13 dan 14 itu dikatakan bahwa, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan untuk mengalami pengalaman pribadi mengenai hal ini. Saya pikir saya sudah selalu memberikan yang terbaik kepada seorang saudara seiman. Dan pertemanan kita dan dalam perjalanan hidup kita sebagai saudara seiman itu sudah lebih dari 10 tahun. Dan jujur sebagai manusia, kapan sih kita benar-benar bisa sabar kalau kita lagi disakitin, baik sengaja maupun gak sengaja? Tapi Tuhan sungguh amat sangat baik dan mengingatkan saya lewat firman-firman-Nya. Dan dengan iman di dalam Tuhan saya mendeklarasikan Roma 8 ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 17 dan 18, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saya percaya di firman Tuhan yang barusan kita sudah baca, lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Itu tidak mudah dilakukan. Saya tahu, saya jalani itu. Tapi saya tahu sekali lagi bahwa Tuhan di pihak saya. Jadi siapakah yang dapat melawan saya? Saya tahu bahwa hidup saya bukan tanpa celah. Masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Tetapi saya tahu saya adalah anak Tuhan. Melalui pengalaman hidup saya ini, saya belajar lebih lagi untuk mengampuni dan melepaskan rasa sakit itu. Minta Tuhan untuk merestorasi, memulihkan seutuhnya hidup saya. Karena inilah yang Tuhan sudah contohkan dan inginkan untuk kehidupan saya. Hal kedua yang saya mau sharingkan, yang mau saya bagikan hari ini adalah
di dalam 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 11 tentang kehidupan orang Kristen. Di mana Tuhan mau kita sebagai orang Kristen, inilah hal-hal yang kita perlu lakukan untuk bisa bounce back. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita baca firman-firman Tuhan di bagian ini, apakah menurut jemaat Bapak Ibu sekalian, kehidupan orang Kristen itu gampang atau susah? Menurut saya pribadi sih sebenarnya gampang-gampang saja. Kalau orang-orangnya juga yang kita hadapi itu baik dan mungkin punya nilai-nilai kehidupan yang sama, yang sesuai dengan yang kita punya juga gitu. Tapi ya kalau orang-orangnya mungkin kurang berpikir, misalnya pikirnya suka asal-asalan, ngomongnya juga asal-asalan, kurang sopan, kurang sensitif, kurang lain-lainnya, ya kadang bisa susah juga ya kan. Atau juga kadang mungkin karena perbedaan bahasa cinta kasih, juga ekspektasi, latar belakang kehidupan, serta perbedaan pemikiran ataupun pendapat. Hal-hal ini juga bisa mengakibatkan perbedaan, bukan cuma perbedaan pendapat, tapi juga bisa berakhir dengan perselisihan. Tapi kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan Yesus yang begitu mencintai kita. Dia telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan memenangkan dan mengalahkan segala sesuatu di dunia ini. Jadi sebenarnya kalau kita percaya seutuhnya kalau Tuhan Yesus itu berdaulat dan berkuasa dan sudah memberikan kebijakan serta kekuatannya kepada kita, hidup sebagai orang Kristen itu ya sebenarnya tidak susah. Tapi yang selalu perlu kita ingat setiap hari dan setiap saat, yaitu adalah kita itu adalah anak-anak Tuhan. Dan Bapa kita itu sangat baik dan sangat dahsyat. Karena itu kita hanya perlu meminta tolong sama yang empunya dunia ini, yaitu Yesus, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak perlu terlalu khawatir dengan apapun juga. Kalau kita kembali ke ayat yang ke-8 dan yang ke-11, firman Tuhan berkata, kasih menutupi segala dosa. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Itu di ayat yang ke-11b. Mengapa kita harus fokus kepada kasih-Nya dan melakukan semua pelayanan di dalam hidup kita dengan kekuatan Tuhan yang sudah dianugerahkannya untuk hidup kita? Karena kalau kita memakai kekuatan sendiri, maka kita tidak bisa, kita tidak mampu, dan kebanyakan kali kita akan gagal. Jadi marilah kita berdoa, mari kita meminta kasih Tuhan kita untuk melingkupi hidup kita di dalam segala sesuatu dan juga kekuatan dari Tuhan kita, supaya kita merendahkan diri dan memakai kekuatan Tuhan dalam segala pelayanan dalam hidup kita. Saya bilang pelayanan dalam hidup kita itu segala apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan sesama kita ya. Jadi bukan terbatas 4 tembok gereja,
tapi kepada siapa saja yang kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, yang terakhir itu yang Tuhan mau kita belajar gimana supaya bisa bounce back. Itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ke 19. Tuhan Yesus di dalam buku 1 Petrus ini melalui Rasul Petrus dengan spesifik memberitakan firman Tuhan gimana menderita sebagai orang Kristen. Jadi orang Kristen itu hidupnya bukan selalu senang ya, tapi memang Tuhan bilang akan ada waktu-waktu di mana kita akan menderita gitu. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Menurut saya dalam bagian Alkitab ini sangat jelas pembahasannya dan banyak nasihat-nasihat yang Tuhan mau saya dan Anda dengar hari ini. Di ayat yang ke-13, sebaliknya bersukacitalah. Inilah nasihat dan perintah Tuhan lewat hambanya, Petrus. Di ayat yang ke-14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau ada yang gosipin suka yang aneh-aneh tentang kita, berbahagialah. Susah ya, tapi ya berbahagialah. Itu yang Tuhan bilang. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaannya itu Allah padamu. Sekali lagi, berbahagialah. Ya, itu ayat ke-14 dengan jelas berkatakan itu. Di ayat yang ke-16, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya, dalam setiap kehidupan kita mau memuliakan Dia ya. Dan yang terakhir di ayat yang ke-19, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Jadi di ayat-ayat ini yang baru saja baca, Tuhan secara khusus mengingatkan kita semua untuk selalu bersukacita dalam penderitaan, apapun bentuknya, tetap mau bersyukur. Untuk berbahagia karena roh Allah selalu di dalam kita. Untuk selalu memuliakan Tuhan, karena inilah tujuan hidup orang Kristen, memuliakan Tuhan. Dan yang terakhir, untuk berserah selalu dan selalu berbuat baik kepada Tuhan. Berbuat baik kepada Tuhan. Bukan berbuat baik kepada orang lain, kepada Tuhan. Bukan untuk diri kita, tetapi untuk Tuhan. Jemaat AFJ Cirebon yang saya kasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini saya percaya kita semua sudah belajar dan diingatkan oleh Tuhan kita untuk lebih memperbaiki diri, untuk memaafkan orang lain, dan bersabar dalam penderitaan dan penganiayaan hidup yang kita alami. Saya juga percaya bukan cuma memaafkan orang lain ya, kadang kita tidak berbesar hati untuk memaafkan diri kita, padahal Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kadang kita terlalu menaruh pressure yang banyak
terlalu kepada kehidupan kita. Kita tidak perlu seperti itu, tetapi kita perlu terus bersandar pada Tuhan, bilang percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kita juga sudah belajar sekali lagi bahwa kasih dari Tuhan Yesus yang sudah kita dapatkan menutupi dosa-dosa musuh kita semua dan semua orang lain di sekitar kita. Kita juga sudah diingatkan bahwa kekuatan dari Tuhan itu sudah dilimpahkan kepada kita, supaya nama Tuhan boleh dimuliakan lebih lagi dalam kehidupan kita. Terakhir, kita juga diingatkan untuk bisa melepaskan yang lalu dan berlari kepada tujuan di depan yang Tuhan sudah siapkan lebih baik untuk kehidupan kita. Jadi, mari IFGF Cirebon, ayo bounce back, mantul, berbalik kembali lagi kepada jalannya. Ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi, ayo doa lagi, ayo maafin lagi, ayo lupakan lagi. Tidak gampang memang, tapi dengan kasih Tuhan Yesus dan kuasa anugerahnya, tidak ada yang mustahil. Amin. Nothing is impossible for our God. Tidak ada yang terlalu mustahil untuk Allah kita yang hebat. Kalau di negara barat ada peribahasa, if life throws you a lemon, then make lemonade. Kalau kehidupan kita dilempar atau diberikan buah lemon yang asam dan pahit, yang dilemparkan dengan berbagai macam ketidakenakan, istilahnya. Buatlah jus lemon pakai honey, pakai madu, ya, untuk jadi sesuatu yang bergizi dan yang menyegarkan untuk badan kita. Untuk para pelayan Tuhan di IFGF Cirebon khususnya, hari ini saya mau memberikan semangat dan dorongan. Kalian lanjutkan dan teruslah setia dalam apapun pelayanan kalian. Baik, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil atau terlalu besar. Semua pelayanan sangat berharga di dalam Tuhan. Di mata Tuhan, kalian sangat berharga. Dan kita memang tahu sebagai manusia kita tidak bisa menyenangkan, kita tidak bisa selalu menyenangkan orang lain. Tetapi satu yang harus kita selalu ingat, selalu kita usahakan yang terbaik, yaitu menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk seluruh jemaat IFGF Cirebon dan siapapun yang menonton, ikut serta dalam ibadah online IFGF Cirebon hari ini, mari kita terus bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita terus punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan sebagai anak-anak dan orang-orang pilihannya, untuk terus boleh lebih lagi menjadi semakin serupa dengan gambar dan rupa Allah Bapa kita. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah firman-firman Tuhan yang sudah kita pelajari bersama hari ini boleh menguatkan kita, boleh mengubahkan kita lebih lagi, dan boleh terus menjadi pedoman, menjadi suatu pegangan buat kehidupan kita dalam hal-hal kehidupan kita, baterai kehidupan kita yang kita alami di hari-hari yang akan mendatang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, bersyukur atas apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat sungguh penyertaan-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa hidup kami ini bukan milik kami tapi milik Engkau. Bahwa kehidupan kami itu meskipun penderitaan itu ada, tapi Engkau sudah berfirman bahwa berbahagialah. Berbahagialah ketika kami melalui pencobaan dan penderitaan, karena Engkau selalu ada bersama kami, dan Engkau selalu mau kami belajar dari pengalaman-pengalaman itu, ya Tuhan. Dan kami berdoa supaya Engkau yang terus, ya Bapak, ingatkan kami bahwa melalui semuanya itu Engkau akan terus menguatkan kami, dan Engkau akan mengingatkan kami untuk lebih bergantung lagi kepadamu, untuk selalu memuliakan dalam nama-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajar kami untuk menjadi pelaku firman-Mu lebih lagi. Ajar kami untuk menjadi terang dan garam-Mu dalam kehidupan kami lebih lagi. Ajar kami untuk selalu bounce back, ya Tuhan, untuk benar-benar bisa, ya Tuhan, untuk
melangkah dan berdiri dan bangkit kembali ketika kami mengalami berbagai pencobaan dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa untuk jemaat IFGF Cirebon, Kau berkati meskipun dalam masa pandemik ini masih berlangsung, tapi kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan selanjutnya untuk minggu-minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Take care. God bless you. Saya percaya saudara semua telah diberkati. Suatu firman yang luar biasa tentang bagaimana terus kita untuk bounce back. Dan saat ini, yuk sama-sama kita menerima berkat. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hambanya hari ini, biarlah segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan setiap hasil yang kau kerjakan. Sehingga perbendaharaan daripada langit akan dibukakan. Engkau akan diberkati setiap hal ketika engkau masuk dan ketika engkau keluar. Dan Tuhan akan memukul setiap musuh-musuhmu kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan terus naik dan bukan turun. Dan kiranya kasih anugerah, damai sejahtera akan bersama dengan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, God bless you, Tuhan berkati, terus semangat, so see you again next week.